penasaran kan Kawasaki disease sebenarnya apa sih? Silakan dokter dijelaskan. Oke, jadi Mbak Kristal, kalau kita berbicara tentang Kawasaki disease pada anak, itu adalah penyakit yang mengenai pembuluh darah di seluruh tubuh. Oh, seluruh tubuh, Dok. Tapi yang bahayanya itu bisa kena di pembuluh darah koroner. Nah, pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Jadi kalau misalnya kena di pembuluh darah koroner, resiko bisa terjadi sumbatan atau trombosis. Gagal jantung langsung bisa. Tidak secara langsung nih, Mbak Kristal. Ya, dan kalau misalnya nggak dideteksi saat terjadi pada anak, nanti di masa dewasa mudanya, misalnya usia 30-40 tahun, bisa terjadi serangan jantung. Padahal kan biasanya lebih tua lagi gitu ya, kalau terjadi serangan jantung ini pada saat dewasa muda sekitar 40 tahun. Oh, gitu. Jadi ini penyakit ini kayak penyakit akumulasi gitu ya, Dok ya. Kita dari kecil nggak tahu sebenarnya nih Kawasaki disease akhirnya jadi bikin penyumbatan yang akhirnya berbahaya dengan jantung gitu. Sebenarnya ini yang pertama kali kita bisa tahu ini adalah gejala-gejala penyakit Kawasaki disease ini apa sih, Dokter? Ya, baik. Jadi biasanya ini terjadi pada anak di bawah 5 tahun. Kemudian gejala yang utamanya adalah demam. Biasanya demamnya 5 hari atau lebih. Kemudian kita harus cari ada 5 gejala tambahan. Yang pertama adalah matanya merah. Matanya merah, cuman nggak ada sekretnya, nggak ada beleknya nih. Kemudian yang kedua ada ruam-ruam. Nah, ruamnya bisa terjadi di seluruh tubuh. Bentuknya macam-macam, ada yang seperti ruam biasa, ada yang bentol, ada yang gatal-gatal juga gitu, Dok. Gatal-gatal sebenarnya jarang, Mbak Kristal. Justru lebih kayak kebercak gitu ya, Dokter ya. Kemudian kita lihat telapak tangan, telapak kaki, biasanya ada bengkak, kemudian ada kemerahan, dan biasanya lebih nyeri gitu. Kemudian kita lihat juga yang khas itu di daerah bibirnya, biasanya tampak merah, kemudian kering dan pecah-pecah. Dan kalau kita lihat lidahnya nih, suruh buka mulut, kita lihat gambaran seperti stroberi. Jadi namanya strawberry tongue. Dan yang terakhir adalah kalau kita cek daerah leher, biasanya ada pembesaran kelenjar getah bening. Di satu tempat aja, misalnya kiri atau kanan, biasanya nggak dua-duanya gitu. Terus Dok, apa lagi, Dok? Ya itu, jadi ada demamnya minimal 5 hari atau lebih, demamnya tinggi, bisa 39 sampai 40 derajat, kemudian kita cari tadi ada 5 gejala yang sudah saya sebutkan, harus ada 4 dari 5. Gitu. Tapi sebenarnya nih, apa sih penyebabnya, Dok, kok bisa kena Kawasaki disease ini, Dok? Jadi sayangnya sampai sekarang, sejak ditemukan oleh Bapak Tomisaku Kawasaki di tahun 1967, masih banyak yang kita belum ketahui. Jadi sifatnya ini penyakitnya autoimun, ada yang mengatakan memang ada faktor infeksi gitu. Tapi ya faktor genetik juga turut berperan ya, karena tidak setiap anak yang menderita Kawasaki ini nanti akan mengalami kelainan di pembuluh darah koroner. Gitu. Dan juga tidak setiap anak yang menderita infeksi pada akhirnya menjadi penyakit Kawasaki. Jadi sebenarnya ini tuh penyakitnya tuh bukan dari Indonesia nih, Dokter ya, lebih kayak penyakit bawaan dari luar kayaknya ya, Dokter ya. Kebetulan yang menemukan pertama dari Jepang. Iya, tapi sih di seluruh dunia ada nih. Udah sampai ke seluruh dunia. Ini di Indonesia sendiri Dokter udah pernah menemukan? Ada. Udah pernah menemukan ya, Dokter ya. Terus penyembuhannya gimana, Dokter, kalau misalnya udah kayak begitu? Iya, jadi tadi seperti yang saya sudah bilang, karena yang ditakutkan itu kena di pembuluh darah koroner. Jadi bagaimana mendeteksi cepat? Jadi betul. Karena ini peradangan, Mbak Kristal, jadi kita harus hentikan peradangannya. Jadi obatnya ada yang namanya imunoglobulin. Imunoglobulin. Mungkin zaman pandemi COVID kemarin itu trending nih, imunoglobulin. Betul. Jadi harus diberikan imunoglobulin supaya peradangannya bisa kita atasi, supaya tidak kena ke pembuluh darah, terutama yang pembuluh darah koroner. Gitu. Nah, Morning People, abis ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara menanganinya dan juga pastinya biar sembuh cepatnya itu seperti apa. Makanya jangan kemana-mana ya. Kita akan balik lagi tetap di Morning Update ada pada hari ini. Oke, Dokter, langsung aja nih pertanyaannya.
Ini penyakit itu sebenarnya menular apa enggak nih dokter? Karena concern banget nih. Oh tidak menular ya justru ya. Oh oke. Nah kalau misalnya nggak menular ini kan kita kan berarti harus tahu dong pencegahannya dokter supaya tidak terkena atau terdampak penyakit ini. Gimana nih dokter pencegahannya? Ya, jadi sebenarnya karena bukan penyakit menular, tidak ada pencegahan. Jadi bagaimana kita mendeteksi dini penyakit Kawasaki ini. Jadi kalau misalnya ada demam 5 hari atau lebih ya, demam lama, kemudian ada mata merah tapi tidak ada beleknya, kemudian bibirnya kok juga merah, pecah-pecah, kering, lidahnya juga merah seperti stroberi. Kemudian kita lihat juga telapak tangan, telapak kakinya merah, bengkak, nyeri. Dan juga kalau misalnya di leher nih kok terlihat lebih bengkak, itu ada juga bengkak-bengkak bisa, gitu ya, kiri atau kanan. Nah ini biasanya kalau kayak gini terkenanya tuh range umur berapa sih dokter anak-anaknya? Baik. Jadi memang paling sering balita, di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Kalau misalnya dia sudah terkena nih dokter, misalnya 5 tahun dia udah terdampak Kawasaki disease. Apakah nanti setelah 5 tahun kemudian apakah penyakitnya akan muncul lagi kah atau bagaimana dokter? Ya baik. Jadi karena memang tadi saya bilang ada faktor genetik, jadi angka rekurensinya kurang lebih 3%. Jadi tetap ada resiko. Tetap ada resiko. Nah, tipsnya dokter supaya kita dijauhkan dari penyakit ini gitu kan. Ibu-ibu pasti semuanya di rumah, aduh takut nih punya anak, takut deh menular kayak gini-gini. Takut nih tadi bilangnya nggak menular tapi takut terkena gitu dokter. Tipsnya gimana ya dokter? Baik. Sekarang kan para ibu muda sudah pinter ya, juga dari medsos, banyak browsing ya. Jadi tadi seperti yang saya sudah bilang, karena sudah tahu nih ada penyakit Kawasaki ya, jadi lebih banyak baca lagi dan lebih aware nanti kalau misalnya buah hatinya ada demam udah 5 hari atau lebih, kok ada ruam-ruam, mata merah, segera ke dokter spesialis anak biar diperiksa. Nah kalau misalnya mau konsultasi langsung sama dokter gimana nih dok? Ada Instagramnya boleh dong dokter? Baik, Instagram ada Mbak Kristal ya, jadi di dr.anissa.rahmadani. Kemudian jika ingin konsultasi saya di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Nah itu dia Morning People ya. Jadi kalau misalnya mau konsultasi kira-kira ini jangan-jangan anak saya kena Kawasaki disease atau cuman hanya kayak misalnya campak atau apapun itu kan perbedaannya sedikit ya, langsung konsultasi sama dokter.